Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala lil ma'rifa sifatil kamaliyah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil madhil kamiyah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil uluhiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd, ibadallah hadirin segenap umat Nabi Muhammad, segenap jamaah Majlis Ta'lim Nur Iman yang semuanya senantiasa dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Yang khusus segenap DKM dan jamaah Masjid Jami'ah Rahmah yang semuanya senantiasa dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, terutama para guru-guru, di antaranya guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Ridwan, insyaallah senantiasa dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Juga Ustaz Muhammad Mansur, Ustaz Arif Fadilah, Ustaz Sulaiman, di belakang saya banyak para asatidzah, Ustaz Yasin dan kesemuanya, pimpinan Majlis Ta'lim Iman, Bapak Haji Rusmin Hasbi, begitu juga Bapak Haji Harun, dan kesemuanya yang tak mampu Al-Fakir sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fakir kepada antum sekalian. Patut kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, di mana pada pagi hari ini Allah masih limpahkan kita nikmat sehat afiat panjang umur, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana dari nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan oleh Allah khususnya beribadah. Pengajian juga hadir adalah bentuk daripada ibadah. Mudah-mudahan langkah kita di tempat ini sampai pulangnya kita di tempat ini ke rumah, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan segala urusan kita, pintu rezeki kita terbuka, hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam senantiasa tercurah kepada kekasih ilahi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita kaji bersama ada satu nasihat daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi dan menjadi menantu Nabi, bahkan mendapatkan julukan Dzu Nurain. Sayyidina Utsman mendapat julukan Dzu Nurain, yang artinya mendapatkan dua cahaya mata Nabi, yaitu menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Ada satu nasihat. Ini nasihat ini kayaknya pantas untuk disampaikan kepada antum semuanya, karena antum insya Allah termasuk golongan orang-orang baik. Karena dalam kehidupan ini kita nggak boleh stuck, apalagi usia bertambah, mestinya keimanan, ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah harus makin meningkat. Untuk kalau kita mempelajari kaidah Islam, ada yang disebut Islam Muslim, ada yang disebut mukmin. Ada tingkat-tingkatannya. Kalau mukmin pasti Muslim. Kalau Muslim belum tentu mukmin. Nah, tingkatannya lebih tinggi mukmin. Ada lagi tingkatannya sebenarnya muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk mendapatkan gelar bertakwa, saya Utsman memberikan nasihat khamsun kunna alamatul muttaqin. Ada 5 perkara ciri-ciri orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Sampai di sini dikatakan la yablughal 'abdu ay yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Gak bakalan bisa seorang manusia, seorang hamba Allah mencapai kedudukan takwa, ya, sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Nah, makanya ada ciri-cirinya, dan ciri-cirinya ini boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, alla yujalisa illa may yasbuddin ma'ahu wa yaghlibal fard
wal lisan. Ciri-ciri orang yang bertakwa, dia nggak bakalan mau duduk sama orang yang nggak memberi manfaat buat agama. Kalau orang-orang yang bertakwa, maunya duduknya sama orang yang memberikan manfaat buat agama. Seperti kayak gini nih. Kira-kira bermanfaat gak duduk di sini? Bisa jadi dengan hadirnya antum di masjid, duduknya antum dengan guru, para alim ulama, insya Allah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan antum duduk sama orang yang akhirnya menimbulkan antum cinta kepada dunia. Dekat sama pejabat, mau pengen jadi pejabat, misalnya gitu kan. Kalau duduk sama ulama, insya Allah main jalan, main sama tukang ikan kena amisnya, main sama tukang minyak wangi kena wanginya. Duduk sama ulama, insya Allah ketularan. Kalau orang-orang yang bertakwa, dia nggak mau tuh duduk sama orang yang lagi main catur, ngabisin waktu. Duduk sama orang yang lagi main gambling, nggak mau. Dianggap itu adalah membuang-buang waktu. Dia pengennya bermanfaat. Kalau orang-orang yang bertakwa, dia sangat memahami bahwasanya perjalanan dari detik ke menit, dari menit ke jam, perputaran roda waktu itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga dia nggak mau menyia-nyiakan waktunya. Ini kalau bicara kayak begini, Anda termasuk orang yang terkumpul juga ini. Ya. Pengennya duduk. Anda pernah dengar kalau nggak salah Kiai Abdul Syafi'i ya, sehari itu dia hadir ngajar di majelis taklim sehari kalau nggak sampai 16 tempat. Anak punya guru Al-Habib Asyur Allah yarhamu, itu tidur nyari ini, tidur nyari ini. Kita ini nyari tidur kan, belum bantu kita tidurin. Tapi kalau orang-orang bertakwa, kalau dia belum ngantuk pasti digunakan waktu belum ngantuknya itu untuk hal yang baik, entah dia zikir, entah dia baca Al-Quran. Bahkan suatu ketika lagi ngajar, mungkin karena udah terlalu capek, diam. Kita ini muridnya ini paham, wah, guru kita lagi tidur. Gak lama, cuma 5 menit. Jadi bangun. 5 menit bangun. Di kamar mandi. Padahal sih kalau dalam ijma ulama, dalam keadaan wudu, duduk begini kan tidak membatalkan wudu, ya kan? Dalam ya kan? Tapi itulah ulama-ulama kita. Dia nggak mencari tidur dia mencari dia kejak-kejak gitu. Tidurnya paling juga dalam sehari 1-2 jam. Tadi ada ngobrol sama Ustaz datang. Atau Ustaz datang, ada tidur jam 12, kalau jam 4 tahun di kesiangan. Jam 4 tahun kesiangan. Pak Haji Rusmi juga begitu. Dia kalau udah 2:30 loncat dan sholat. Dia anggap kalau udah jam 3 kesiangan. Kita ada kalanya nih, Masya Allah, azan subuh aja masih gak kedengeran gitu begitu. Ya. Makanya di sini katakan pada Syekh Utsman bahwasanya kagak mau duduk kecuali duduk pada orang yang memberikan manfaat buat agama. Ditambah lagi masih nomor 1 ya. Wa yaqlibal farq wal lisan. Dan dia dapat menahan hawa nafsu serta menjaga lisan. Karena yang namanya lisan pangkal segala-galanya. Hati-hati sama lisan. Ini lidah gak bertulang, tapi tajamnya melebihi silat. Hati-hati lisan. Kalau kita baca riwayat, nanti di akhirat kalau anggota tubuh kita mendapatkan siksaan, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah jauhkan dari siksaan tersebut. Siksaan yang paling pedih Allah timpakan itu kepada lisan. Dari seluruh anggota tubuh kita ini, lisan yang siksaan yang paling pedih. Karena disebabkan lisan, bisa jadi orang saling membunuh. Gara-gara lisan, bisa jadi rumah tangga orang bercerai. Gara-gara lisan,
bisa jadi perang. Makanya Nabi mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu dari bagaimana dijaga lisannya. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngaku beriman sama Allah dan kepada hari akhir, kalau ngomong yang baik. Enggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Jangan kita kira main. Kita menyakiti orang dari lisan, hati-hati. Ya, sakit badan bisa ditutupin, sakit hati orang, apalagi di akhirat, paling sering di akhirat kita. Kalau dibalas di dunia, alhamdulillah. Jangan sampai kita diancam di akhirat. Itu yang paling serem. Boleh jadi kita ibadah di dunia, tapi manakala lisan kita menyakiti orang, orang nggak berani balas di dunia, ditunggu di akhirat. Itu yang paling serem. Itu yang pertama. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, idza asabahu syai'un 'azim min ad-dunya yarahu wabala. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang besar dari urusan dunia, sesuatu yang besar dari perkara dunia, apa aja? Misal dia dapat amanah dari Allah, mendapatkan rezeki yang banyak. Kalau orang yang bertakwa dapat rezeki yang banyak, bukannya girang, dia ketakutan. Waduh, ini ujian dari Allah ini, rezeki yang banyak kayak gini. Dia merasa takut kalau orang bertakwa. Makin kaya dia makin takut. Kalau kita kan kagak, takut miskin. Banyak lagi. Kalau perkara dunia, ditambah lagi urusan dunia, misalnya dia mendapatkan jabatan, makin takut. Ketika dia mendapatkan jabatan, Masya Allah, dia makin ngeri. Apalagi jabatan-jabatan penting dalam urusan kehidupan, misal kayak presiden, gubernur, wali kota, bupati. Maka saya sampaikan, kita ini kalau kita lihat jejak rekam, jangan ke Nabi deh, ke sahabat Nabi, sampai sekarang belum ada yang kita temuin kepemimpinan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Seperti Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar sangat gampang ditemui oleh rakyat-rakyat miskin lagi dagang di pasar. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar tidak ingin memperoleh harta dari jabatannya sebagai seorang pemimpin. Beda dengan pemimpin kita yang sekarang. Jangankan presiden, ada kalanya ketemu lurah susahnya minta ampun. Ketemu lurah susahnya minta ampun. Ketemu camat, ketemu gubernur lebih susah. Sayyidina Umar bin Khattab mendengar rakyatnya kehilangan kambingnya, agak bisa tidur Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kepemimpinan murid-murid Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu, kalau orang-orang yang bertakwa, ketika dia mendapatkan urusan dunia, perkara dunia, harta, tahta, jabatan, bukan dikira, dianggap ini adalah satu ujian, musibah, dia harus jaga. Makanya Umar bin Abdul Aziz, ketika rakyatnya meminta dia memimpin, yang pertama kali dilakukan, bininya disuruh buka emasnya semua. Emasnya disuruh buka, pakaian bapak bisa disuruh ganti. Bahkan suatu ketika ada saudara sepupunya datang. Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat itu lagi di istana, lagi nulis, tiba-tiba datangin oleh sepupunya. Assalamualaikum, ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada hal yang ingin saya bicarakan tentang negara atau tentang keluarga. Tentang keluarga, dimatiin lampunya. Kenapa dimatiin? Ini lampu buat urusan negara. Yang bayar adalah negara. Kalau buat urusan pribadi kita nggak boleh pakai fasilitas negara. Beda dengan yang sekarang. Mobil dinas sekali libur dipakai buat urusan keluarga. Betul ya, ini sekarang beda.
Ini orang yang bertakwa ini dahsyat ciri-cirinya. Ya, dan kita bukan nggak mungkin bisa melakukan itu. Kalau kita dapat rezeki, selain kita syukuri, tapi ingat rezeki yang kita peroleh ini dari Allah, upayakan kita kembalikan kepada Allah. Apalagi kalau didapat rezekinya banyak. Makanya ada selalu sampaikan Allah ini maha baik. Rezeki yang kita dapat ini dari Allah. Misal dapat 100 juta, pulangin ke Allah cuma 2,5%. Dari 100 juta pulangin ke Allah 2,5%. Berapa 2,5% dari 100 juta? 2,5 juta. Kasih kepada mustahik yang 97.500.000 itu milik kita, udah kata Allah. Rezeki dari Allah itu 97.500.000. Yang 2,5 juta kembalikan kepadaku dengan cara kau berikan kepada para mustahik. Tetapi ada kalanya milik Allah sendiri masih diambil, masih dimakan milik Allah. Kalau orang yang bertakwa itu tidak seperti itu. Bukan hanya milik Allah, bahkan yang menjadi miliknya pun diupayakan, diperjalankan di jalan Allah Rabbul Alamin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa idza asabahu syai'un qalil min ad-din fastadzalik. Kalau dia mendapati perkara yang agama walaupun kecil, misal antum dapat ilmu, sekecil apapun ilmu yang antum dapat, antum merasa bahagia, bangga mendapatkan sedikit ilmu. Maka orang alim walaupun sedikit, dia cari ilmu setiap hari. Walaupun dia dapat cuma sedikit, tetap dicari. Anak beberapa tempat aja selalu bilang kalau antum lewat lagi santai, nggak terburu-buru banget. Suatu ketika di jalan ada majlis taklim di atas motor, antum nanti kalau bisa sebentar masuk niat belajar untuk ilmu, duduk rapi duduk, itu aja deh satu pasal dibaca. Antum jangan dapat satu pahala majelis ilmu. Karena pada hakikatnya ini orang yang gemar menuntut ilmu di dunianya aja nih, selain dia pintar, di akhirat nanti sebagaimana Nabi mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ila. Siapapun yang semasa hidupnya gemar menuntut ilmu, maka nanti setelah dia meninggal Allah permudah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat majlis cuma cari guru-guru yang benar-benar jelas. Jangan cari guru yang kagak jelas. Akhirnya yang mohon maaf, tiba-tiba antum enggak kasih dikit ente. Ada kalanya orang yang salah guru, ya masuk ke masjid, telapak kaki kita dipel, ya kan? Ada lagi orang anak ngomong orang tua, jadi bapak ibu ini kawinnya kagak sah ini. Ada apa yang begitu? Karena salah guru. Cari guru yang jelas, yang nasab keguruannya itu, sanad keguruannya jelas. Karena yang namanya guru pasti ada sanad keguruannya. Dia belajar misalnya seperti Ustaz Mansur Darul Hadis, Darul Hadis, Bilfayah, Abdullah Bilfayah, terus ke atas nyambung. Ya Muhammad Ridwan pun nyambung. Jangan cari guru-guru yang kagak jelas. Ulama Indonesia ini dahsyat, pinter-pinter ulama Indonesia. Bahkan ini kitab yang kita baca, Imam Nawawi, kitabnya ini menjadi rujukan ulama-ulama Mesir. Ada lagi Syekh Yasin Al-Fadani, terkenal di tanah Arab, seorang ulama besar. Cuman ada kalanya kita ini mencari guru yang kagak jelas. Padahal kitab-kitab ulama kita ini jelas-jelas. Kitab-kitab ulama Nusantara kita, masya Allah. Di kitab ini, di Mesir, di Hadramaut, ini banyak jadi rujukan. Kita ninggalin ulama-ulama kita. Ya, makanya kalau kita dulu di majelis taklim, ingat cari guru yang benar-benar
menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Yang keempat, saya singkat-singkat saja. Rabi'uha la yamna'ul batlahu minal halal khaufan. Dia enggak mau memenuhi perutnya dengan makanan walaupun makanan itu halal. Enggak mau. Takut disebutnya tamak. Makanya ulama-ulama kita kalau makan itu sedikit, dia ambil sunnah Nabi semuanya. Apalagi Nabi juga nasihatin di dalam perut kita ini terpecah menjadi 3. Sepertiga buat masukin makanan, sepertiga buat masukin minuman, sepertiga buat nafas. Kalau kita tamak sama makanan, porsi usus kita ini cuma sepertiga. Kita tambahin lagi sama makanan, akhirnya kagak muat, masuk ke tempat nafas. Yang mestinya buat nafas keisi makanan, kira-kira ngap gak perut kita? Kenapa? Karena fungsi makan kita ini melampaui lebih batas. Cara Nabi itu Masya Allah ini memberikan kebaikan buat kehidupan kita. Kalau kita ikuti cara Nabi, cara makan Nabi, ada kalanya sunnahnya ini kita hidupin cara makan Nabi. Ana mau nanya sama antum kalau makan nasi, kira-kira makan buah dulu apa nasi dulu? Hah? Nasi dulu, buah dulu. Kalau ikutin Nabi, buah dulu. Lakuin nggak gitu? Kagak. Ada lagi yang jarang orang lakukan ini. Makan cara Nabi itu pertama kali hilang garam. Betul. Macam sendok. Tapi sejarah tinggi kita. Hilang garam. Antum tanya dalam ilmu medis, hilang garam itu bagus. Antum lakukan itu tidak? Inilah ada kalanya kita selalu mengatakan nahnu ahlu sunnah. Kita ini orang ahlu sunnah. Tapi sunnah Nabi kagak dilakukan. Kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ada kalanya itu jauh dari sunnah. Cara makannya bukan cara Nabi. Cara mandi kita aja ada kalanya bukan cara Nabi. Kalau itu cara Nabi, masuk kamar mandi kaki kiri dulu, kaki kanan dulu. Anda yakin nih, banyak di antara antum yang kagak ngelak. Kok kaki kiri udah kanan dulu ya? Main masuk aja, boleh kalau gitu ngelak. Baca doa enggak? Caranya begini nih. Cara mandinya, kalau ikutin Nabi mandinya diri apa jongkok? Nabi mandinya apa jongkok? Jongkok. Antum jongkok berdiri. Diri. Cara jongkoknya pun Nabi ajarin kita. Bahkan dinasihati sama ulama. Itu kamar mandi tempatnya jin. Ente kagak bisa lihat jin, tapi jin bisa lihat ente. Ketika ente buka celana, buka baju, buka dalaman, jin lihat kemampuan kita. Islam ajarin kita supaya jin materi kita tutup, nggak bisa melihat aurat kita. Baca dalam hati, Bismillahi la ilaha illallah. Ketutup tuh langsung mata kita, nggak bisa melihat aurat kita. Ini kagak. Jin kagak melihat, kita pandangin. Kan sunnah Nabi yang kayak begini aja jarang kita lakukan, jarang kita hidupkan, tapi kita lakukan. Nahnu min ahli sunnah wal jamaah. Kita ini golongan ahli sunnah wal jamaah, tapi sunnahnya Nabi jarang diikutin. Puasa ala Nabi jarang ada perhatian ikutin. Kadang-kadang kita ngeliat kalau ikutin sunnahnya Nabi, Nabi bilangin kita ketika mau maghrib itu waktu diijabahnya doa orang yang puasa. Ketika menjelang maghrib, maka ulama kita ajari kita tuh baca itu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, banyakin. Pas dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, maghrib. Antum ngapain? Gimana maksudnya? Hah? Begitu. Enggak? Antum jawab tak suara azan? Pas dengar azan boro-boro Allahu akbar, Allahu akbar, marhaban bil qailina adza, marhaban bis salati ahlan. Itu
Itu dianjurkan, dikata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakasum. Ya kan? Padahal dianjurkan dulu tuh dengerin azan. Manfaat dengerin azan. Nah, ketika aku dengerin azan, kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan korma. Satu butir. Apa yang kita makan? Setelah itu minumnya juga kalau ikutin cara Nabi 3 teguk. Baca Bismillah, Bismillah. Geluk. Baru angkat tangan. Allahumma lakasum wa bika amantu wa ala rizqika. Baca doa kayak begitu. Dia kagak kita. Kolak. Gorengan. Makannya juga kata Nabi. Jangan banyak-banyak. Ini kayak orang marah sama makanan. Dendam. Bukan antum doang. Kita pun kadang-kadang suka begitu. Anda punya teman. Anda punya cerita sedikit pengalaman. Anda ke Bogor. Ada dia sama misalnya anak. Ada misalnya beb nanti ada yang punya lama-lama beb. Anda nggak bisa kalau bakar di luar. Ya udah benar-benar ada sebelum bakar sampai ternyata macet. Antum bisa bayangin. Oh, orang ini ada punya saudara ini ibadahnya Masya Allah. Dia bilang, beb kayaknya ini beb, Anda nggak bisa jemput beb, itu masih jalanan. Kalau sampai nanti ojek aja beb. Kita sampai rumah masuk aja beb, itu ada siapin makanan. Ada satu makanan, namanya kue apel. Anda doyan, cuma satu. Anda masuk ke jalanan ada ojek. Anda sampai rumahnya dia sholat udah 2 rakaat. Anda bilang alhamdulillah. Anda dapat izin masuk, ada suruh masuk aja. Gue abuk nih. Anda buka, baru ada mau buka tuh. Ini aja bisa dibacain itu semuanya. Jangan dimakan beb, gue abuk beb. Itu punya teh. Satu beb. Apa dia makan? Apa makanan? Kalah. Nah, ya kembali lagi ya. Jadi intermezzo aja. Dan yang terakhir itu berapa ya? 4 ya? Yang terakhir itu wa yaran nas kulluhum qad najun. Nah, ini buat kita ya semuanya. Kalau melihat orang jangan pernah kita melihatnya remeh. Siapapun mereka, jangan pernah kita menganggap remeh. Kalau bisa kita yakini ini orang lebih baik daripada kita. Ini orang lebih baik daripada kita. Ini anak-anaknya kagak. Siapa itu? Yang aja Ustaz Sulaiman. Kau tahu dia. Ustaz kau tahu sekali. Kau tahu bagaimana kita boleh. Kita meremehkan orang. Lihat orang itu kalau bisa mereka itu kedudukan akhiratnya, agamanya di atas. Jangan pernah kita meremehkan orang. Saya pribadi, saya selalu sampaikan, apalagi kepada para guru, mau dia ngajar alim, mau apalagi dia ngajar kita, jangan pernah kita remehkan. Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah budak bagi siapapun yang mengajar aku satu huruf. Ustaz itu Imam Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Bagir. Suatu ketika anaknya disuruh belajar dari seorang syekh. Anda tahu belajar apa? Belajar baca Al-Fatihah yang benar. Setelah dites sama abahnya, mau belajar Abidin, coba baca apa yang pada baca? Al-Fatihah. Coba baca. Dia baca Al-Fatihah begitu tartil, makhraj hurufnya, tajwidnya, semuanya bagus. Nangis Imam Abidin. Dipanggil istrinya. Waring itu semua makanan yang ada di dapur kasih gurunya, dimuliakan. Walaupun sekedar belajar Al-Fatihah, dia nggak sepelekan. Melihat anak kecil juga, jangan kita sepelekan. Anak kecil sama kita di hadapan Allah boleh jadi lebih mulia anak kecil. Ada kalanya anak kecil belum punya dosa, kalau kita dosanya udah banyak nggak? Udah banyak. Jangan kita sepelekan. Dan jangan pernah kita melihat orang ini rendah. Ya, jadi jangan punya sifat ujub seperti itu.
Makanya saya selalu sampaikan, jangan pernah tertanam di hati kita di sifat ujub, sifat sombong. Kita ini belum pernah masuk surga. Pernah masuk surga? Udah pernah belum? Alamatnya tahu gak alamat surga? Hah? Jadi belum pernah masuk surga kan? Belum pernah. Antum tahu iblis udah pernah tinggal di surga. Iblis ketika Allah ciptakan, Allah tempatkannya di mana? Di surga. Iblis bahkan adalah makhluk yang alim. Saking alimnya, malaikat belajar sama iblis. Cuma ada sifat ujub di hati iblis, keluar dari surga. Gara-gara dia nggak mau sujud, memberi penghormatan kepada Nabi Adam, meremehkan Nabi Adam atas perintah Allah, keluar langsung dari surga dalam keadaan terlaknat. Lah kita belum pernah masuk ke surga, sombongnya melebihi iblis. Belum pernah masuk dalam surga. Iblis yang udah ada di surga bisa keluar, bisa terusir dari surga gara-gara ada sifat ujub. Nah kita manusia belum pernah kita ke surga. Masya Allah, kayak dunia punya dia, sombong. Nah ini kita nggak boleh kayak begitu. Siapapun, mau dia orang alim, nggak boleh punya sifat sombong. Harusnya makin berilmu, makin berisi, makin merunduk, makin takut, makin kecil. Ataupun dia mempunyai kekuatan, jadikan semua kelebihan-kelebihan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. 5 perkara ini kata Sayyidina Utsman adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dapat takwa ini. Doa saya berpanjang umur, saya walafiat. Istiqomah dalam dakwah ini saja.